Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mengantarkan mata kuliah Sosiologi Politik Islam. Sosiologi Politik Islam adalah kajian yang menggabungkan perspektif sosiologi dan politik dalam memahami fenomena sosial politik di kalangan masyarakat Muslim. Studi ini fokus pada bagaimana norma, institusi, dan struktur sosial Islam memengaruhi kehidupan politik baik di tingkat individu maupun di tingkat kolektif. Sejarah dan perkembangan politik Islam itu dimulai tentu saja sejak masa Rasulullah. Politik Islam berkembang dengan sistem pemerintahan yang dipengaruhi oleh syariat. Kemudian selanjutnya dinasti Umayyah dan Abbasiyah juga memainkan peran penting dalam konteks ini. Seterusnya, struktur dan fungsi politik dalam masyarakat Islam. Struktur itu maksudnya politik dalam masyarakat Islam terdiri dari berbagai level, termasuk pemimpin, ulama, dan masyarakat. Ini membentuk interaksi yang beragam dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, fungsi sosial politik. Fungsi politik berfungsi untuk menciptakan keadilan sosial, melindungi hak-hak individu, dan menjaga stabilitas. Hal yang memperkuat kohesi, hal ini memperkuat kohesi dalam masyarakat Muslim. Ulama sebagai pemimpin moral. Ulama seringkali berfungsi sebagai penasihat politik dan pembimbing spiritual. Mereka mempengaruhi kehidupan politik melalui fatwa dan pengajaran. Ulama juga seringkali disebut dengan maklar budaya karena seringkali tradisi-tradisi yang kearifan lokal itu bertumpu pada ulama. Kemudian institusi keagamaan seperti masjid dan madrasah memainkan peran vital dalam menyebarkan ide politik dan mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka. Kemarin kita dilanda COVID itu ruang guru dan institusi agama, masjid dan madrasah itu yang memainkan peran sangat vital bagaimana mendukung program-program ini. Selanjutnya, keterlibatan dalam kebijakan publik. Ulama terlibat dalam pembuatan kebijakan publik yang seringkali berusaha memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kadang-kadang ulama juga seringkali bersuara memperjuangkan kaum santri, memperjuangkan penyandang disabilitas. Peran-peran ulama ini dibutuhkan manakala pemerintah baik legislatif yudikatif itu akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang kaitannya dengan publik. Selanjutnya, demokrasi dan hak asasi manusia dalam Islam. Yang dibahas, terutama yang dibahas itu aspek fundamental dan prinsip-prinsip dasar dalam agama, demokrasi dan hak asasi manusia. Sedangkan demokrasi berbicara tentang partisipasi umat, bagaimana umat juga didorong untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Tidak hanya pengambilan kebijakan, namun juga dituntut untuk mengawasi dan ikut terjun membantu pemerintah.
Kemudian isu terkait dengan keadilan dan transparansi. Keadilan di tengah-tengah masyarakat harus diperjuangkan, kemudian umat bersatu padu, baik dengan dialog maupun dengan turun langsung, memperjuangkan keadilan dan transparansi. Yang ketiga, aspek demokrasi itu pemilihan pemimpin melalui syuro, melalui musyawarah. Ini masih kita temukan di kontestasi pergantian kepemimpinan di tingkat bawah, misalkan kepala dusun itu masih dengan musyawarah. Kemudian BPD, Badan Permusyawaratan Desa, juga melalui musyawarah, meskipun nanti pada endingnya itu secara administratif melalui pansel dan lain sebagainya. Kemudian isu tentang hak asasi manusia, penghormatan terhadap setiap individu itu mutlak, nah itu dijamin dalam undang-undang. Kemudian kesetaraan di depan hukum, kemudian kebebasan berpendapat dalam batasan-batasan adat. Kemudian yang selanjutnya, tantangan dan peluang politik Islam di era global, di era globalisasi. Dampak buruk terhadap ekonomi lokal di negara-negara Muslim ini kadang kita melihat UMKM, keberadaan UMKM ini memberikan kontribusi terhadap maju pesatnya perekonomian di Indonesia. Ini yang menjadi denyut nadi dari perekonomian Indonesia di tengah krisis global. Itu sekitar 40%. Kemudian 30%-nya itu pengaruh budaya asing. Budaya asing yang masuk berpotensi mengikis nilai-nilai tradisional, di mana kita lihat pembangunan nasional kita di beberapa daerah itu sedang membuka lebar-lebar pintunya untuk orang asing datang berkunjung untuk berwisata. Nah, efek lanjutannya adalah budaya Indonesia itu budaya Indonesia bisa saja teralkulturasi, tergeser ataupun terbentuk menjadi budaya-budaya pop, budaya baru yang ikut andil mempengaruhi masa depan politik Islam dalam konteks global. Kita proyeksi terhadap perkembangan masa depan politik Islam akan sangat bergantung pada adaptasi terhadap perubahan global sambil tetap mempertahankan nilai-nilai inti Islam. Dinamika geopolitik akan juga berpengaruh besar, di mana kita ketahui bahwa pertarungan Amerika, Cina itu dalam ranah ekonomi, kemudian Rusia, Amerika itu juga sedang panas-panasnya, dan juga berpengaruh besar terhadap perang antara Israel dan Palestina. Maka negara-negara non-blok seperti Indonesia harus sambil memperkuat militer dan ekonominya, sambil juga memperkuat ranah pendidikan. Karena kita ketahui di ranah itulah Indonesia saat ini sedang dalam titik balik menuju Indonesia emas yang dicanangkan mulai dari Presiden Joko Widodo dan kemudian dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Maka negara Muslim terbesar ketiga ini, Indonesia, setelah demokrasi terbesar ketiga, akan terus eksis ketika dia mampu beradaptasi di tengah-tengah tekanan geopolitik dan pengaruh global. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.